ada sesuatu yang rusak di dalam Ferrari. Ada pembagian internal. Kami berbicara antara staf yang bekerja di track dan mereka yang bekerja di Maranello. Faktanya, Vasseur telah berdiskusi dengan beberapa insinyur di Ferrari. Dalam video hari ini, kita akan melihat apa yang terjadi. Dan akhirnya, kita melihat Verstappen meremehkan kemungkinannya untuk memenangkan gelar tahun ini. Dan di akhir video, kita juga harus berbicara tentang masa depan Fernando Alonso. Karena Aston Martin tahu apa yang akan diputuskan oleh orang Spanyol itu. Sebelum memulai, jangan lupa tinggalkan like sebagai dukungan. Dan sekarang kita lihat semuanya secara detail. Di Singapura, trek yang telah diberi lingkaran merah oleh tim sebagai kesempatan untuk kembali menang. Ferrari harus puas dengan hanya 12 poin. Leclerc finish di posisi ke-6, Hamilton di posisi ke-8, dan dijatuhi penalti 5 detik oleh para steward, dan berpikir bahwa simulasi internal telah memberikan sinyal yang menjanjikan. Tetapi setelah hanya satu sesi latihan bebas, tim menyadari bahwa ada risiko serius. SF25 bahkan bisa didiskualifikasi karena keausan berlebih pada bagian bawah. Dari situ, dimulailah balapan biasa untuk solusi darurat. Leclerc setelah balapan tidak menggunakan kata-kata yang lembut. Dia sangat mengkritik tim, terutama setelah dikalahkan oleh Kimi Antonelli. Hamilton, di sisi lain, berjuang dengan rem, tidak sesuai dengan tuntutan di Marina Bay, juga memiliki masalah eksplisit kemudian dihukum oleh komisi karena melewati batas trek untuk melawan Alonso. Tetapi, di balik masalah teknis, ada lebih banyak lagi. Sebuah fraktur struktural. Di satu sisi ada kelompok insinyur di pabrik. Di sisi lain tim balap yang dipimpin oleh Matteo Tocninali, orang yang selama bertahun-tahun menjadi otak operasional di akhir pekan balapan. Tocninali digambarkan sebagai seorang teknisi yang sangat brilian, namun memiliki karakter yang eksplosif. Dialah yang memiliki suara paling kuat di dinding pit Ferrari, dan dalam beberapa bulan terakhir, kekuasaannya telah tumbuh sedemikian rupa, sehingga mengganggu keseimbangan internal. Faktanya, di Ferrari, ada pembicaraan terbuka tentang perlunya menyeimbangkan kembali hubungan antara pengambil keputusan di track dan mereka yang bekerja di Maranello. Praktis, diperlukan persatuan antara dua jiwa Cavallino yang strategis dan yang teknis. Masalahnya adalah bahwa hari ini timbangan cenderung ke satu sisi. Faktanya di Singapura, Frederick Vasseur memiliki konfrontasi yang sangat panas dengan Tocninali. Sebuah sinyal yang jelas, ketegangan memuncak, dan kepala tim harus mengambil kembali kendali situasi. Karena ketika sekelompok teknisi menjadi terlalu kuat, arah hilang dan Ferrari tidak bisa membiarkannya. Dalam 18 Grand Prix, tim hanya meraih 5 podium dan tidak ada kemenangan. Potensi SF25 belum dimanfaatkan, dan ada perasaan bahwa ada masalah visi, bukan hanya kinerja. Hamilton sendiri, dalam briefing internalnya, meminta Vasseur untuk lebih memperhatikan umpan balik dari para pembalap yang terlalu sering diabaikan demi data simulasi. Dan jika bahkan juara dunia 7 kali mulai meragukan metode Ferrari, maka jelas ada sesuatu yang harus berubah dan segera. Sementara itu, ketidakpuasan juga meningkat dengan hubungan dengan FIA. Dari Maranello, muncul kabar tentang ketidaknyamanan atas pengawasan berlebihan yang sering dilakukan oleh federasi. Tidak ada tuduhan resmi, tetapi ada perasaan yang meluas. Ferrari merasa diawasi terus-menerus, sampai-sampai mendorongnya untuk membuat pilihan yang sangat konservatif. Karena takut terkena sanksi sekecil apapun. Tingkatnya, antara insinyur yang memecah belah, pembalap yang frustrasi, dan pengawasan ketat, Ferrari 2025 tampaknya mengalami krisis identitas lengkap. Vasseur sekarang memiliki tantangan besar di depan. Membangun kembali keseimbangan internal sebelum 2026, tahun ketika Formula 1 akan berubah secara radikal dengan peraturan baru. Karena jika Cavallino ingin kembali berjuang untuk gelar, mereka harus menemukan kembali sesuatu yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dirancang di simulator, yaitu persatuan. Dan tentu saja hubungan dengan insinyur di pabrik dan di track harus diperbaiki. Karena dengan adanya gesekan internal di Ferrari harus diselesaikan sekarang untuk 2026 dan tidak bisa menunggu lagi. Itulah mengapa ada konfrontasi langsung antara Vasseur dan Tocninali untuk mencoba mengambil arah tunggal untuk tim yang cocok untuk semua orang. Dan Vasseur tentu saja tidak ingin memiliki satu insinyur yang berkuasa. Ini adalah filosofinya. Dia ingin memiliki banyak insinyur yang mempengaruhi berbagai area teknis di Ferrari. Dan Lewis Hamilton sendiri juga ingin mengubah Ferrari. Mari kita lihat bagaimana caranya. Menurut juara dunia 7 kali, Ferrari harus mengubah mentalitasnya. Setelah bencana di Singapura, Lewis Hamilton tidak lagi menggunakan kata-kata lembut, baik di depan umum maupun dalam pertemuan pribadi di Maranello. Hamilton secara terbuka mengatakan bahwa jika Ferrari ingin mencapai kebesaran, mereka harus memperkenalkan kebijakan internal baru. Sebuah filosofi yang, kebetulan, sudah sukses diterapkan oleh Laurent Mekies di Red Bull. Dan pertanyaannya menjadi tak terhindarkan. Apakah Hamilton meminta Vasseur untuk meniru Red Bull? Pembalap Inggris tersebut mengaku yakin dengan kemajuan tim, tetapi juga mengakui bahwa itu tidak cukup. Setelah 18 balapan tanpa kemenangan, Ferrari berisiko kehilangan posisi ketiga dalam kejuaraan konstruktor. Dan untuk tim seperti ini, itu tidak dapat diterima. Menurut laporan Senin, Hamilton telah menyerahkan sebuah dokumen kepada manajemen Ferrari, menunjukkan poin-poin spesifik di mana tim harus memperbaiki, tidak hanya di track, tetapi juga dalam metode kerja. Beberapa bulan yang lalu, dalam sebuah konferensi pers, Hamilton mengatakan bahwa Ferrari tidak berjalan pada kapasitas penuh, dan dia merasa terdorong untuk menantang mereka di setiap area. Sebuah cara elegan untuk mengatakan, kami bekerja dengan buruk. Di Singapura, Hamilton kemudian berbicara dengan jelas kepada media. Insinyur, kami tidak mengoptimalkan sesi karena kesalahan operasional. Kami akan membicarakannya secara internal. Tetapi di balik kalimat itu, ada lebih banyak lagi. Hamilton dengan hati-hati memilih setiap kata untuk menyampaikan pesan yang tepat. Tidak hanya kepada Maranello, tetapi kepada seluruh dunia. Pembalap tidak didengarkan dengan cukup.
Sumber internal mengkonfirmasi bahwa sebelum akhir pekan di Austin, Hamilton sudah mengadakan pertemuan dengan kepala teknis utama, menyajikan daftar koreksi yang dikumpulkan secara pribadi selama akhir pekan balapan. Koreksi berdasarkan pengalaman, bukan angka. Dan disinilah kita sampai pada inti masalah. Hamilton ingin Ferrari memberi lebih banyak perhatian pada umpan balik dari para pembalap. Saat ini keputusan teknis hampir sepenuhnya didasarkan pada data simulator. Hamilton di sisi lain ingin menempatkan kembali faktor manusia sebagai pusat proyek. Karena seperti yang telah dia katakan beberapa kali, angka tidak memberitahu Anda segala sesuatu yang terjadi di dalam mobil. Paradoksnya adalah bahwa meskipun Hamilton dikalahkan oleh Leclerc musim ini, setidaknya sejauh ini dia tetap menjadi pembalap paling sukses sepanjang masa dan tahu persis bagaimana tim pemenang bekerja karena dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun di Mercedes. Dia ingin menggunakan pengalaman itu untuk mengguncang Ferrari yang telah berpuas diri dengan batasannya sendiri. Dan disinilah Lauren Mackie, mantan direktur olahraga Ferrari, masuk ke Racing Bulls dan kemudian ke Red Bull. Dia telah memperkenalkan kebijakan yang hampir sama dengan yang diminta Hamilton. Setelah menggantikan Christian Horner sebagai kepala tim, Helmut Marko menjelaskan bahwa dengan Lauren Mackie, tim mulai menggunakan lebih banyak akal sehat dan tidak lagi bergantung secara membabi buta pada simulator. Max Verstappen di awal tahun mengeluh bahwa dia tidak didengar dengan cukup. Saat ini, Red Bull sering membuat keputusan berdasarkan perasaannya di lintasan. Mereka membiarkannya mengambil risiko, membuat keputusan mekanis atau strategis secara mandiri. Hasilnya berbicara sendiri. Keputusannya telah membawa kemenangan baru dan kebangkitan yang mengesankan dalam klasemen. Hasilnya, Red Bull yang di pertengahan musim tampaknya ditakdirkan untuk finish di urutan keempat. Sekarang hanya berjarak 8 poin dari Ferrari. Membalikan total tren dan setidaknya sebagian adalah berkat Mackie dan pendekatan barunya. Dan kemudian pemikiran tersebut tak terhindarkan. Jika Lauren Mackie berhasil mengubah mentalitas Red Bull dalam beberapa bulan, mengapa Ferrari tidak bisa melakukannya? Hamilton tampaknya yakin bahwa itu mungkin dan harus dilakukan segera. Masalahnya adalah bahwa di Maranello kehati-hatian menguasai. Setiap keputusan disaring, dibahas, disetujui 1000 kali. Tetapi di Formula 1 siapapun yang menunggu sudah kalah. Dan tahun 2026 mendekat dengan revolusi teknis yang hanya akan memberi penghargaan kepada mereka yang berani benar-benar berubah. Hamilton tahu bahwa kedatangannya yang baru di Ferrari harus menjadi tanda era baru. Bukan hanya sensasi media. Tetapi untuk mengubah Ferrari menjadi tim pemenang diperlukan filosofi yang berbeda. Kurang birokrasi, kurang takut salah, dan lebih percaya pada pembalap. Lauren Mackie telah membuktikannya di Red Bull. Hamilton memintanya di Maranello. Pertanyaannya adalah, apakah Vasseur akan berani mendengarkannya? Karena pada titik ini, perbedaan antara gagal dan kembali menang mungkin hanya tergantung pada itu. Dan Hamilton saat ini menemukan dirinya seperti Sebastian Vettel pada masa Ferrari. Dengan politik internal yang merusak Maranello, sekarang sedang diselesaikan. Tetapi masalahnya bukan hanya SF25, tetapi juga metode kerjanya. Mobil tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pembaruan tidak berhasil, dan pembalap tidak didengar. Ferrari telah mengikuti filosofi yang salah selama berbulan-bulan, mengubah secara radikal bagian belakang di Spa, memperkenalkan suspensi baru tetapi tanpa perbaikan. Hasilnya, sebuah mobil yang tidak seimbang, tidak dapat diprediksi, dan masih jauh dari permintaan Leclerc dan Hamilton yang telah berteriak selama berminggu-minggu untuk pembaruan aerodinamis yang nyata, bukan hanya koreksi detail. Tetapi di dalam Maranello, keadaan menjadi rumit, hubungan antar bagian teknis memburuk dan komunikasi menjadi lambat, proses pengambilan keputusan menjadi rumit. Hamilton melihat risiko keruntuhan internal, mencoba mengambil alih situasi. Pertama, selama jeda musim panas, dengan serangkaian dokumen rinci, dengan proposal konkret untuk meningkatkan kerja tim, organisasi, dan komunikasi antar departemen. Dan laporan kedua dalam beberapa minggu terakhir ini bertujuan untuk memperbaiki dan mereformasi Ferrari dari dalam, menyalin beberapa metode manajemen Mercedes. Inti masalahnya adalah ketakutan Frédéric Vasseur. Kepala tim asal Prancis itu tidak ingin menyentuh keseimbangan internal agar tidak membuat marah John Elkann yang di masa lalu telah mengkritiknya secara terbuka. Dan karena itu tim tersebut terjebak dan tidak mendengarkan pembalap utamanya. Dan situasi ini agak mengingatkan pada Sebastian Vettel pada masa 2015. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Ferrari saat ini bahkan tidak kompetitif. Faktanya, Vettel setidaknya memiliki mobil yang solid pada 2015, mampu menang ketika ada kesempatan. Hamilton, di sisi lain, menemukan dirinya dalam konteks yang kacau, dengan mobil penuh batasan dan lingkungan yang belum menemukan identitasnya. Namun Hamilton tidak menyerah dan berkata, "Saya melihat potensi besar dalam tim ini. Semangat yang ada di sini tidak ada di tempat lain, tetapi ini adalah organisasi besar dengan banyak bagian yang bergerak, dan tidak semuanya bekerja secara maksimal. Adalah tugas saya untuk menantang setiap area, mendorong semua orang, terutama mereka yang mengambil keputusan. Dalam 20 tahun terakhir Ferrari memiliki juara seperti Raikkonen, Alonso, Vettel, tetapi tidak ada dari mereka yang memenangkan gelar. Saya menolak untuk menjadi yang berikutnya dalam daftar." Ini adalah kata-kata yang kuat. Benar-benar dari seorang pemimpin, tetapi juga dari seseorang yang sudah muak. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Hamilton akan dapat mengguncang sistem ini yang selama 20 tahun telah menekan setiap revolusi internal. Dan yang terpenting, kita harus bertanya-tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Hamilton untuk kehilangan kesabaran. Karena jika dia juga harus menyerah pada dinamika yang sama yang telah mematikan Vettel dan Alonso, maka itu hanya berarti satu hal, bahwa Ferrari belum siap untuk berubah. Dan telah tiba pembelaan pertama dari Vasseur terhadap Leclerc. Faktanya,
Kami mendengar beberapa minggu terakhir ini banyak kritik yang ditujukan kepada Leclerc karena cara dia mengungkapkan dirinya sangat langsung dan kritis terhadap tim Maranello, tetapi efektif karena dia mengatakan kebenaran. Dan hari ini, Vasseur membelanya. Klasemen konstruktor berbicara jelas, Ferrari masih di posisi ketiga. Tetapi Red Bull, bahkan hanya dengan Verstappen, bisa menyalipnya di balapan terakhir jika tren ini terus berlanjut. Dan ini cukup untuk mendefinisikan musim 2025 sebagai kegagalan teknis dan strategis. Dan di Singapura, Charles Leclerc tampak kecewa setelah kualifikasi. Akhir pekan dimulai dengan premis yang baik, tetapi setelah latihan bebas 2, perubahan paksa pada pengaturan kembali membuat seluruh mobil dalam krisis. Pembalap asal Monaco itu menggambarkan SF25 sebagai sangat sulit untuk dikendarai. Kata-kata yang berat, terutama untuk seorang pembalap yang hingga beberapa bulan lalu masih percaya pada proyek tersebut yang dianggap kompetitif. Sementara itu, Hamilton tampaknya mendekati Leclerc dalam hal performa. Dalam akhir pekan terakhir, ia berhasil mengurangi jarak dan di Austin akan menjadi ujian penting untuk memahami siapa di antara keduanya yang menemukan keseimbangan terbaik dengan mobil balap yang rumit ini. Tetapi selain waktu putaran, masalah sebenarnya bagi Ferrari adalah hubungan antara pembalap, teknisi, dan kepala tim. Dan pada poin ini, Frederick Vasseur secara terbuka berusaha mengembalikan ketenangan dan persatuan dalam lingkungan yang selama berminggu-minggu tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Karena itu, Vasseur berbicara tentang hubungannya dengan Leclerc. Charles memiliki pemahaman yang sempurna tentang tim. Kadang-kadang kami bahkan tidak perlu berbicara. Kami sudah tahu apa yang kami pikirkan. Kami sepenuhnya saling percaya satu sama lain. Ketika dia tegas dengan tim, dia selalu melakukannya untuk membantu. Ini adalah sikap konstruktif, berguna untuk membangun sesuatu. Sebuah pesan langsung kepada mereka yang dalam beberapa minggu terakhir melihat kata-kata Leclerc sebagai tanda keretakan. Sebenarnya, menurut Vasseur, kritiknya adalah tanda keterlibatan, bukan kekecewaan. Dan Vasseur juga secara terbuka membahas soal Hamilton. Lewis datang dengan motivasi besar. Pada awalnya semuanya fantastis. Lalu tiba saatnya untuk tenang dan memahami bahwa Mercedes lebih baik dalam beberapa aspek, seperti halnya Ferrari dalam aspek lainnya. Namun, Vasseur meyakinkan bahwa hubungan hari ini lebih kuat dari sebelumnya. Sejak Barcelona, dia sepenuhnya kembali fokus. Dia semakin baik dalam integrasi dengan tim, dan tim semakin baik dalam integrasi dengannya. Sekarang kita harus berusaha untuk bersatu sebaik mungkin. Saya tahu saya bisa mempercayainya, dan dia tahu dia bisa mempercayai saya. Dia tahu bahwa saya akan sepenuhnya berdedikasi pada kinerja tim. Jadi, Vasseur berusaha membawa ketenangan ke dalam tim, berusaha mengelola berbagai insinyur yang telah mengambil terlalu banyak kekuasaan di dalam Ferrari dan memenuhi permintaan para pembalap, baik Hamilton maupun Leclerc. Namun, perhatikan bahwa kontrak kedua pembalap Ferrari memiliki tanggal kedaluarsa. Faktanya, baik Charles Leclerc maupun Lewis Hamilton bisa meninggalkan Ferrari pada 2026 jika tim tidak akhirnya mampu memberinya mobil yang menang. Dan keputusan itu sudah ada di kalender. Faktanya, tekanan yang dialami Vasseur adalah harapan bahwa pada 2026 akan ada revolusi regulasi dan Ferrari kembali kuat di depan. Namun, jika kesempatan itu juga terlewatkan, konsekuensinya bisa sangat fatal, karena baik Leclerc maupun Hamilton, menurut sumber internal, akan menilai masa depan mereka sebelum Grand Prix Monaco 2026. Memang istilah yang tepat. Nasib Leclerc dan Hamilton akan bergantung pada kompetitivitas mobil dalam 7-8 balapan Grand Prix pertama. Jika pada tanggal ini, Ferrari terbukti kompetitif untuk bersaing memperebutkan gelar, maka mereka akan tetap tinggal. Jika tidak, segalanya bisa terjadi. Dan ini semua bisa berarti dua hal. Bagi Hamilton, kemungkinan pensiun atau tahun terakhir simbolis di tempat lain jika dia tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada akhir 2026. Bagi Leclerc, di sisi lain, perpisahan yang dramatis dengan Maranello setelah 7 musim, lelah menunggu proyek yang tidak pernah akan menang. Orang-orang di sekitarnya, menurut rumor terbaru, sudah berbicara dengan Mercedes, Red Bull, dan Aston Martin. Ini adalah tanda bahwa rencana B sudah siap jika SF26 tidak meyakinkan. Bagi Ferrari, itu akan menjadi bencana. Kehilangan Leclerc berarti mengucapkan selamat tinggal kepada pembalap simbol dari akademi mereka, pria yang dibesarkan di Maranello, untuk menjadi masa depan tim. Dan kehilangan Hamilton yang menandatangani kontrak rekor untuk memimpin kebangkitan akan menjadi pukulan besar bagi citra. Namun, skenario alternatif mulai terbentuk. Oscar Piastri, saat ini pembalap utama di McLaren, akan menjadi salah satu nama favorit untuk pertukaran yang mungkin dengan Leclerc. Faktanya, Leclerc juga mempertimbangkan McLaren, hanya jika pembalap Australia itu harus pergi ke Ferrari. Memang, Oscar Piastri tidak pernah menyembunyikan rasa ingin tahunya terhadap Ferrari. Dan menurut beberapa sumber, termasuk Mark Webber yang adalah manajernya, dia sudah melakukan kontak eksplorasi awal. Tetapi dalam jangka panjang, mata Maranello tetap tertuju pada dua talenta muda. Oliver Bierman, pembalap Inggris yang sudah pernah membalap dengan Haas dan telah mengesankan manajemen Ferrari. Kita ingat, misalnya, Grand Prix Arab Saudi di Jeddah pada tahun 2024 ketika ia menggantikan Carlos Sainz dan membuat penampilan yang mengesankan. Dan juga Brielle Bortoleto yang merupakan penemuan berhasil dari Sauber. Keduanya dipantau dengan cermat sebagai calon penerus di Ferrari. Kenyataannya adalah hari ini, Ferrari berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada kemungkinan untuk mempertahankan dua pembalap top dan membangun tim kompetitif di sekitar mereka. Di sisi lain, ada risiko kehilangan semuanya dan harus memulai dari awal tepat saat perubahan regulasi besar. Dan di balik rumor Oscar Piastri ke Ferrari, tidak ada Ferrari maupun McLaren, tetapi Red Bull.
Sebenarnya, Juan Pablo Montoya yang mengatakan itu. Semuanya dimulai dari suasana tegang di dalam McLaren. Kontak antara Lando Norris dan Piastri pada awal Grand Prix Singapura telah memutuskan keseimbangan sempurna yang tampaknya menyatukan kedua pembalap. Untuk pertama kalinya, tim Woking menghadapi keretakan internal yang nyata. Piastri, setelah insiden itu, sangat jelas beberapa aturan keterlibatan tidak dihormati. Dan sejak saat itu, rumor mulai berlipat ganda. Beberapa orang mengatakan bahwa pembalap Australia itu sedang mempertimbangkan alternatif untuk masa depan. Mungkin dengan pandangan ke Maranello. Dan menurut Montoya, desas-desus ini bukan kebetulan. Ini adalah langkah besar untuk mengacaukan situasi dan menciptakan masalah bagi McLaren. Ini adalah permainan yang sama yang dilakukan Toto Wolff dengan Verstappen. Mungkin tidak ada negosiasi yang sebenarnya. Tetapi desas-desus itu sudah cukup untuk membuat semua orang berbicara. Kisah Piastri Ferrari ini mungkin merupakan kebocoran berita yang dikendalikan, sebuah kebocoran yang direncanakan di Tavolino untuk menekan tim dan menciptakan ketegangan internal. Sebenarnya, polanya selalu sama. Red Bull atau siapapun itu menyebarkan desas-desus. Media memperbesar, dan di dalam McLaren tercipta kegelisahan. Ini telah terjadi berkali-kali di Formula 1. Percikan media kecil digunakan sebagai senjata strategis untuk memecahkan keseimbangan psikologis tim saingan. Dan waktunya bukan kebetulan. McLaren telah memenangkan gelar konstruktor, tetapi sekarang harus menghadapi akhir musim yang rumit dengan dua pembalap yang bersaing satu sama lain, dan kepala tim, Andrea Stella, berusaha untuk menjaga kesatuan. Jika Anda berpikir Oscar benar-benar kuat dan Anda tahu tim lain menginginkannya, desas-desus ini juga bisa bermanfaat baginya. Ini adalah cara untuk memberi tahu McLaren. Jika kalian menginginkanku, hormatilah aku. Dan sebenarnya, detail ini yang disebutkan kepada Montoya sangat menarik. Ini adalah taktik politik dan tekanan media ini penting untuk memperkuat posisinya dalam tim. Terutama setelah perselisihan terakhir dengan Norris. Dan Montoya telah mengirimkan pesan yang jelas kepada McLaren. Mereka harus bisa saling menantang, dibutuhkan rasa hormat, tetapi juga kebebasan. Tidak ada yang ingin pulang. Setelah Abu Dhabi berpikir, saya bisa melewatinya. Tetapi saya tidak melakukannya untuk menghindari masalah. Itu bukanlah semangat Formula 1. Dan sementara badai media ini diciptakan di McLaren, yang terutama melibatkan Piastri yang mungkin akan ke Ferrari, dan mendestabilisasi lingkungan internal Red Bull, yang menyebarkan pesan ini mendapati Verstappen bersaing untuk kejuaraan dunia pembalap, meskipun secara marginal. Dan sebenarnya, Max sendiri mengatakan tidak mempercayainya. Sebenarnya, Max Verstappen mengatakannya dengan jelas setelah Singapura. Untuk memenangkan kejuaraan dunia, kita harus mendominasi dan kita tidak melakukannya. Saat ini, Verstappen berada 63 poin di belakang dan itu banyak. Meskipun selisihnya lebih dari 100 poin setelah Zandvoort. Tersisa 6 balapan, 3 balapan sprint, dan kejuaraan masih terbuka secara matematis. Tetapi Verstappen sendiri tahu bahwa berharap saja tidak cukup. Kita harus menang, kita harus mendominasi, dan kita tidak melakukannya. Kita kehilangan terlalu banyak poin di awal musim. Sekarang jelas, kita tidak mendapatkan kembali cukup banyak. Kita akan mencoba melakukan yang terbaik. Tetapi kita harus melihat balapan demi balapan. Namun, jika kita mau, Max Verstappen tidak hanya membuka kembali kejuaraan dunia, dia juga menyelamatkan karier di Red Bull. Sebenarnya, hanya sebulan yang lalu Direktur Teknis Pierre Wache digambarkan sebagai cemas, tegang, hampir di batas. Sekarang, setelah Monza, Baku, dan Singapura, wajahnya di paddock kembali tersenyum. Semuanya dimulai di Monza, di mana Red Bull memperkenalkan bagian bawah baru. Verstappen meraih pole position, mendominasi balapan, menandai sinyal pertama pemulihan yang sebenarnya. Kemudian datanglah Baku, kemenangan lain dari posisi pertama. Dan akhirnya Singapura, di mana tim memasang sayap depan baru dan Max finisi kedua di belakang Russell, tetapi di depan dua McLaren. 3 balapan, 3 hasil besar dan terutama pesan kuat. Red Bull tidak mati. Untuk sebagian besar tahun 2025, WC adalah salah satu orang yang paling tertekan di Formula 1. Warisan Adrian Newey sangat berat. Dan setelah kepergian Christian Horner pada bulan Juli, giliran dia untuk membuktikan bahwa Red Bull masih bisa mengembangkan mobil yang menang. Dan kedatangan Laurent Mekies sebagai kepala tim baru membawa ketertiban dan menemukan kembali keseimbangan bahkan dengan Pierre Wache. Tingkatnya, aspek kunci adalah bahwa Verstappen saat ini memiliki kekuatan teknis lebih dari sebelumnya. Menurut berbagai sumber, Max memutuskan hampir setiap detail pengaturan dan seringkali juga mengarahkan pilihan aerodinamis antara latihan dan balapan. Laurent Mekies memberinya kebebasan penuh. Pendekatan yang mengingatkan pada Schumacher pada masa Ferrari atau Hamilton pada masa kejayaan Mercedes. Sebenarnya, mulai sekarang Verstappen yang memimpin pasar pembalap. Pada awal 2026, dia akan menguji mobil baru. Dan dalam 5 atau 6 bulan pertama, dia akan memahami kemana dia ingin pergi. Dan saat itu semua akan mungkin terjadi. Alternatifnya adalah Mercedes atau Aston Martin. Mercedes sudah memiliki 2 pembalap yang layak, yaitu Russell dan Kimi Antonelli, sementara Aston Martin pada 2026 akan memiliki mesin Honda dan juga Adrian Newey di departemen teknis. Dan jika proyek itu meledak, itu akan menjadi kembalinya yang sempurna. Mesin Honda adalah yang membuat Verstappen menjadi juara, dan kejeniusannya Adrian Newey menemaninya di semua gelarnya. Jadi dia bisa kembali untuk menggantikan Lance Stroll atau Fernando Alonso. Sebenarnya, Fernando Alonso berusia 44 tahun setelah mengikuti 422 Grand Prix dan belum memutuskan apakah akan berhenti atau melanjutkan. Apa keputusannya? Satu hal yang pasti, juara dunia 2 kali itu
sudah memikirkan bagaimana dia ingin mengakhiri karirnya. Jika semua berjalan sesuai harapannya, musim terakhirnya akan berlangsung pada 2026 bersama Aston Martin Honda dalam perebutan gelar dunia. Alonso telah berada di Formula 1 sejak 2001. Telah melewati 3 generasi pembalap, telah menyaksikan perubahan Formula 1 dari mesin V10 ke unit tenaga hibrida. Dan pada usia 44 tahun, dia masih salah satu yang terbaik di lintasan setelah Minardi, Renault, Ferrari, McLaren, dan kembali dengan Alpine. Hari ini dia adalah pilar dari proyek Aston Martin, tetapi dia juga tahu bahwa waktu semakin habis. Faktanya, dia berkata, jika mobilnya kompetitif, saya ingin keluar dengan berjuang untuk menang. Powell, mantan direktur mesin Mercedes, dan sekarang bekerja di Aston Martin sebagai kepala tim, yakin bahwa ini adalah perubahan yang dibutuhkan oleh tim. Kami berusaha keras agar siap untuk tahun 2026 dan 2027. Tujuannya adalah datang dengan mobil yang akhirnya bisa menang. Powell mengatakan bahwa usianya bukanlah masalah, bahkan sepertinya menjadi keuntungan. Dia adalah contoh bagi semua orang. Setiap kali dia naik mobil, dia terlihat lebih muda. Dan angka-angkanya membuktikan hal itu, karena pada tahun 2023, dia meraih 8 podium. Semua dengan Aston Martin, yang belum pernah memenangkan Grand Prix dalam sejarahnya. Andy Cowell merangkum semuanya dalam satu kalimat, dan putusannya adalah, Fernando hanya memikirkan tahun 2026, bukan pensiun. Namun, tidak bisa dihindari untuk menanyakannya. Jika pada tahun 2026 Aston Martin menjadi kompetitif untuk bersaing untuk kemenangan atau bahkan gelar dunia, maka Alonso dapat menghormati pilihannya dan meninggalkan tim saat menang. Karena itulah yang dia katakan sendiri, dan dia bisa meninggalkan warisannya kepada Max Verstappen untuk tahun 2027. Beritahu saya di komentar apa pendapat Anda tentang semua topik yang kami bahas dalam video, mulai dari situasi internal di Maranello, dan lingkungan yang harus dikelola, dengan berbagai insinyur yang ingin mendapatkan lebih banyak kekuasaan, hingga pernyataan Frederick Vasseur tentang Lewis Hamilton dan Leclerc, hingga kemungkinan mempertimbangkan untuk berganti tim pada akhir 2026, dan mengambil keputusan setelah saya pendapat Anda tentang Oscar Piastri di Ferrari, tentang Verstappen yang tidak percaya pada kejuaraan dunia, dan tentang bagaimana Aston Martin tahun depan. Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk memberi like, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video di saluran ini. Di sini dari Rastro sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.